Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena dapat kembali melaksanakan ibadah di saat ini, Minggu 24 Mei 2020. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus selalu memampukan kita untuk menjalani segala keadaan hidup kita. Dalam ibadah saat ini, kami juga mengucap syukur dan bersama-sama mengucapkan selamat bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakan ulang tahun kelahirannya dan juga ulang tahun pernikahan di tanggal 24 hingga 30 Mei 2020. Tuhan Yesus memberkati. Allah menghendaki kita bersandar penuh padanya dengan membangun hubungan yang dekat, agar hidup kita dapat menjadi rumah doa baginya. Bersama kita angkat pujian, jadikanku rumah doa. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jemaat dipersilakan mengambil waktu teduh. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya.
untuk segala orang kudus. Efesus 6 ayatnya yang ke-18. Tema ibadah di minggu ini adalah nafas hidup. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Sundoyo SSI MBA. Karya Allah sungguh nyata terhadap umatnya. Kasih-Nya besar dan layak untuk diagungkan. Dengan bangkit berdiri, kita pujikan dari Kidung Jemaat 292, baitnya yang pertama, Tabu Gendang. Kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Keselamatan dan pertolongan kita berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Tuhan adalah tempat perlindungan yang teduh bagi jiwa kita. Dikala kita bimbang dan ragu, Dia akan memberi kelegaan bagi setiap kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 454, bait pertama dan kedua, Indahnya Saat yang Teduh. Sekarang ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan
mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu mengaku dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dan sekarang ini kami membuka hati kami, supaya kami mengizinkan Roh Kudus untuk berkarya dan menunjukkan kehidupan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami membuka hati kami, dan Tuhan nyatakan setiap kesalahan dan dosa kami, supaya kami melihatnya. Kami mohon pengampunan dosa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Amin. Kita sering mengira bahwa Tuhan tidak memperhatikan dan lalai terhadap kita. Namun Dia adalah Tuhan yang senantiasa memperdulikan dan mendengar doa yang kita naikkan kepadanya. Dengan penuh penyesalan kita datang kepada Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 26 bait pertama dan kedua. Mampirlah dengar doaku. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Hanya karena anugerah Tuhanlah yang melayakkan kita hidup sampai saat ini. Berita anugerah dari Tuhan Allah diambil dari Matius 11 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-30. Matius 11 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah, lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanmu pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah dengan mengucapkan salam damai dengan bersama-sama kita mengangkat pujian Venus Shalom Aleichem. Bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Venus Shalom Aleichem, Venus Shalom Aleichem, Venus Shalom Aleichem, Venus Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Venus Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Oleh anugerah Tuhan kita menerima pengampunan dan pembasuhan yang memurnikan hati kita. Marilah dengan penuh syukur kita pujikan dari Kidung Jemaat 358 bait pertama dan kedua, semua yang letih lesu. Semua yang letih lesu, berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Cucuran darah Al-Masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang keji, jiwa tenang teduh. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari-hari yang kami jalani, semuanya membuat kami sungguh menghayati dalam setiap situasi senantiasa ada penyertaan-Mu, kasih, kemurahan dan berkat-Mu. Kami bersyukur untuk setiap apa yang boleh kami jalani, dalam setiap kelemahan Engkau menguatkan kami, dalam setiap kebimbangan Engkau memberikan pengharapan kepada kami, dalam setiap situasi yang sulit kami boleh Tuhan berkati dengan jalan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk setiap situasi dan keadaan yang kami jalani di dalam hidup. Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini kami mau berdoa dan menyatukan hati, mau berdoa untuk kehidupan kami bersama-sama di GKJ Berat Kinasih. Berkatilah hamba-hambamu, anak-anakmu dalam setiap tantangan hidup mereka, baik dalam studi, dalam pekerjaan, di dalam usaha, maupun juga dalam perjuangan untuk menjalani tantangan hidup, baik relasi, baik ekonomi, dan setiap situasi yang harus diselesaikan. Allah yang menolong dan menyertai semuanya. Kami juga Tuhan sekarang ini mohon kemurahan berkat kasih-Mu untuk setiap apa yang boleh kami jalani bersama-sama, juga dalam kebersamaan kami, terkhusus di dalam kami menjalani panggilan pelayanan pemeliharaan iman,
di masa dan situasi di mana perjumpaan dalam bentuk yang baru yang harus kami kelola. Allah yang menolong dan menyertai kami supaya kami boleh segera menyesuaikan diri untuk situasi yang baru ini. Berkati kami di dalam kami menjalani panggilan pemeliharaan iman dan pewartaan kasih bagi dunia. Kami berdoa untuk tim peduli kasih yang dikerjakan oleh GKJ Batkinasih maupun juga oleh wilayah-wilayah yang menunjukkan kasih bagi mereka yang membutuhkan. Mampukanlah kami menjadi bagian berkat bagi saudara-saudara kami yang memerlukan dan menjadi teman bagi teman-teman kami, para mahasiswa yang masih tinggal di Yogyakarta. Berkatilah supaya setiap orang boleh berjalan bersama-sama untuk menjadi berkat bagi yang lain. Kami sekarang ini mau berdoa untuk hamba-hambamu dalam setiap pergumulan dan tantangan karena acara-acara yang harus tertunda karena COVID-19 ini. Berkati supaya mereka terus mampu menyesuaikan diri dan mengelola dalam suasana baru yang kami rasakan dan hidupi sekarang ini. Tuhan Yesus Kristus, kami sekarang ini mau berdoa untuk hamba-hambamu yang berulang tahun di minggu ini. Berdoa untuk Ibu Sukianti Winarno, Saudari Dwi Rena Artianti Pangastuti, Saudari Apvina Civanti Kacaneva, Bapak Gunadi, Saudara Nathanael Christian Putra, Saudara Renat Cahyo Susanto, Saudari Stefani Arinta Wijayanti, Saudara Nathanael Rahardian Mortesa, Bapak Harsono, Ibu Yohana Dwi Utami, Saudara Bimo Adi Kusumo Sudaryanto. Kemurahan kasih-Mu yang Tuhan limpahkan, berikan panjang umur dan damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sedang dalam perawatan dan pemulihan kesehatan. Berdoa untuk Bapak Ismeti yang dirawat di rumah sakit, Bapak Pratekto, Ibu Tanti, Bapak Sudarlan, Ibu Noto Sudarmo, Ibu Tati Guder, Bapak Franky John Prabu, Ibu Tanem Kamso, Bapak Tresno Hadi, Bapak Sigit Haryanto, Bapak Sunarto, Ibu Suradi, Ibu Nunuk Edi Wihargyo, Saudara Karisma Abdiel Kristiawan, dan Ibu Endang Haryanto. Kemurahan kasih-Mu yang Tuhan limpahkan, kekuatan dan damai, serta pemulihan kesehatan yang Tuhan kerjakan. Kami juga Tuhan sekarang ini mau berdoa untuk kebersamaan kami, gereja-gereja sesinode GKJ. Kami bersyukur untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus di hari Kamis kemarin boleh menyatukan kami jemaat sesinode GKJ dalam ibadah bersama-sama. Dan mampukanlah kami terus mengembangkan kebersamaan kami di dalam karya-karya yang nyata di berbagai bidang. Dan mampukanlah kami terus bersinergi menjadi jemaat yang saling terhubung di dalam kekuatan yang saling menghidupi. Kekuatan pemikiran, kekuatan ekonomi, kekuatan karya bersama-sama. Ketika kami sendiri-sendiri berkarya, akan jauh lebih besar dampaknya ketika dalam gerak yang sama, seluruh tenaga menjadi satu di dalam karya bersama-sama. Kami sekarang ini Tuhan mohon kemurahan kasih-Mu untuk banyak pendeta, karyawan gereja, dan juga gereja-gereja yang masih mengalami dan terdampak secara ekonomi, kesulitan keuangan. Tuhan yang menyertai dan memberkati mereka, dan berkati kebersamaan kami untuk saling menopang satu dengan yang lain. Kami sekarang ini juga Tuhan mau berdoa untuk lembaga-lembaga karya pelayanan yang dikerjakan sebagai kepanjangan tangan Gereja Kristen Jawa. Berkatilah LPPS, berkatilah rumah sakit milik Yakum, berkatilah sekolah-sekolah Kristen,
Mampukanlah mereka terus berkarya di bidang masing-masing, sertai dan tolong berkati. Kami juga Tuhan sekarang ini mohon kemurahan kasih-Mu untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Dalam setiap situasi yang tidak mudah, setiap tantangan kebijakan yang punya dampak yang saling terkait, terkhusus untuk masa-masa saudara-saudara kami merayakan Hari Raya Idul Fitri. Engkau Allah yang menolong dan memberkati kami sebagai bangsa untuk bersikap dengan bijaksana di dalam kami mengelola perjalanan atau harus senantiasa menahan diri, berdiam diri di rumah supaya penyebaran COVID-19 ini tidak membahayakan kami sebagai bangsa dan negara. Berkatilah pemerintahan kami supaya setiap apa yang dirancangkan boleh Tuhan berkati, dan setiap perilaku yang ada bagi bangsa ini adalah perilaku yang menjagai kesehatan dan menjagai pribadi dan orang lain juga. Kami sekarang Tuhan mau datang kepadamu dalam segala permohonan yang kami naikkan di dalam hati kami masing-masing. Kami mau serahkan ini semua di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami, dan layakkanlah hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang kudus. Kami mau serahkan ini semua di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama dibaca dari ayat 6 hingga ayatnya yang ke-14, tapi kita akan membaca ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan ke seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat Dia naik ke sorga." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, kita akan baca dari Mazmur 68 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 dan akan dilanjutkan pada ayat 32 hingga ayatnya yang ke-35. Kita akan membaca secara litani. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, Seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. tetapi orang-orang benar bersuka cita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah Jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, Ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan. di di hadapan Allah, Sinai bergoyang di hadapan Allah. Allah Israel. Hujan yang melimpahkan Engkau, siramkan ya Allah.
Engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang. Ayat 32, dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Etiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bermasmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah. Kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Renungan sabda kita di kesempatan minggu ini terambil dari bacaan yang pertama, jadi dari Kisah Para Rasul, jadi bukan dari Injil Yohanes, tetapi dari Kisah Para Rasul tadi yang belum dibaca, itu pada ayat 12 sampai dengan yang ke-14. Jadi renungan kita di minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan yang ke-14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Judas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hati dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam damai dan salam sehat, serta salam adaptasi dengan situasi baru, situasi normal yang baru. Kita semakin terbiasa dalam situasi seperti ini, dan kita senantiasa mulai terbiasa untuk menjaga kesehatan pribadi, perilaku hidup yang baik dan sehat, baik pribadi maupun juga orang lain. Nah, kita bersyukur bahwa hari kenaikan Tuhan Yesus, hari Kamis yang kemarin, kita beribadah bersama dengan jemaat sesinode GKJ, gereja-gereja sesinode GKJ. Apa yang saya pantau dari channel YouTube Sinode, kurang lebih sudah ada, ya bukan sudah ada ya, yang lihat itu ada 15.000. Bayangkan 15.000 itu ditayangkan atau dilihat, padahal kalau yang nonton itu nonton, ibadah kok nonton. Ya sekarang ini kayaknya ibadah cuma nonton ya. Mengikuti ibadah itu adalah satu keluarga. Jadi kalau itu satu keluarga 4 orang, maka sudah ada 60.000 orang yang sedang beribadah bersama-sama. Seluruh Sinode GKJ. Bahkan saya mendapatkan beberapa foto dari teman-teman, itu di daerah pedesaan, itu ternyata modelnya 2 keluarga ngumpul dan kemudian muter gitu. Jadi ibadah bersama-sama dalam
dua keluarga yang jadi satu karena keterbatasan alat, sarana dan seterusnya. Ini masih belum lagi di daerah-daerah yang mintanya di-download dulu baru dikirim dan diputar lewat VCD. Jadi luar biasa bahwa kita belajar tentang episode ini belum berakhir, bahwa perjalanan hidup belum selesai. Jadi ketika masa pandemi kita mengalami kesulitan bersekutu ibadah di gereja masing-masing, ternyata episode baru sedang dihidupi. Bahwa kita bersekutu dengan banyak orang, puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang gereja-gereja Kristen Jawa bersekutu bersama-sama yang sebelumnya sulit sekali untuk dilakukan. Bagaimana mau mengumpulkan orang 15.000 saja, pilih gedung yang mana coba? Pakai stadion, itu luar biasa. Kita butuh stadion besar untuk mengumpulkan 80.000 dan ratusan ribu orang untuk berkumpul. Tetapi episode baru harus kita lihat sebagai jalan kita bersama. Bahwa senantiasa ada satu fase berhenti, ada fase yang lain yang akan kita hidupi. Nah, bayangkan kekuatan bersama-sama ini adalah kekuatan yang bisa digerakkan untuk banyak hal. Di dalam aksi kepedulian, persoalan ekonomi dan seterusnya. Tinggal kita akan lihat episode-episode baru selanjutnya. Dan kita bersyukur bahwa GKJ Belat Kinasih menjadi bagian di dalam kebersamaan itu. Kemarin ibadah kenaikan yang layani musiknya dari GKJ Belat Kinasih. Luar biasa, terima kasih untuk GKJ Belat Kinasih. Dan kita akan lihat episode-episode berikutnya bagaimana karya-karya bersama itu. Nah, kira-kira episode itu ternyata berlanjut di ibadah minggu ini. Bahwa apa yang tadi dibaca oleh Ibu Mika menolong kita untuk mengingat kembali akan satu peristiwa penting ketika Yesus terangkat ke surga. Para murid itu menanyakan beberapa pertanyaan yang saya baca oleh penulis katakan kualitas para murid. Disebutkan dengan agak sedikit meremehkan atau sedikit menilai jelek para murid. Ketika para murid bertanya, "Tuhan, kapan Engkau memulihkan bangsa ini?" Dan kemudian oleh penulis itu dibandingkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan para murid dengan kualitasnya. Dikatakan dia kutip dari Injil Lukas, dia kutip dari Injil yang lain. Yang ketika para murid bertanya, "Tuhan, siapakah yang paling besar di antara kami?" Kemudian ada yang tanya, "Tuhan, nanti yang duduk sebelah kananmu di sana siapa?" Jadi oleh penulis dikatakan itu kualitas para murid. Kualitasnya itu nanyain kapan Tuhan pulihkan gitu. Nanyain soal siapa yang paling gede, siapa yang paling berjasa, siapa yang paling punya peran penting. Yang berikutnya lagi siapa yang ada di sebelah kananmu, siapa yang paling utama dari yang lain. Dan itu ternyata adalah kualitas pertanyaan yang oleh penulis disebut kualitas rendah. Saya jadi mikir ini penulisnya luar biasa keras ini ngomong sama saya. Kalau saya nanya, "Tuhan kapan Kau pulihkan pandemi ini?" Itu kualitas rendah ternyata. Maaf ya, adakah kita yang punya pertanyaan dan doa yang seperti itu? "Tuhan kapan Kau pulihkan kondisi ini, ekonomi ini?" Itu ternyata kualitas, bukan menurut saya loh. Menurut penulis, dia bilang itu kualitas rendah. Ketika kita nanya Tuhan kapan pulihkan, siapa yang paling gede, siapa yang paling berjasa, siapa yang paling ini, itu kualitas rendah. Dan Yesus mengarahkan kualitas itu menjadi kualitas yang lebih tinggi ketika Yesus mengatakan, "Itu bukan urusanmu. Pemulihan itu bukan bagianmu, tetapi tunggulah kamu akan menerima kuasa Roh Kudus
dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi kualitasnya itu bukan kualitas yang mengubah situasi seperti apa yang saya mau, tetapi menerima kuasa untuk menjadi saksi dalam situasi apapun di dalam hidup. Itu kualitas. Kualitas para murid adalah kualitas yang harus menjadi saksi Tuhan bagi setiap orang yang dijumpai dalam setiap situasi apapun yang sedang dihadapi. Dan itu panggilan kita. Jadi dalam situasi ini kita sedang belajar, ini menurut penulis tadi, belajar bukan tanya kapan Tuhan pulihkan, tetapi Tuhan izinkan aku untuk menyikapinya dengan baik, merespon situasi ini dan melampaui situasi dan mengatasi semua situasi ini. Mungkin tidak berubah, tetapi perilaku saya sudah melewati dan mengatasi situasi dan itu perubahan besar. Dan disitulah kita jadi saksi bagi orang lain dan dunia. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, para sahabat yang dikasih Tuhan, ada bagian di bacaan kita di Kisah Rasul tadi ayat yang ke-12 dan sampai 14. Dikatakan mereka berkumpul, mereka ada di satu tempat, mereka nyewa di situ. Jadi mereka bukan nyewa, menumpang di situ. Jadi mereka bukan punya tempat, tapi mereka tetap bersekutu. Mereka tidak punya ruangan, tapi mereka tetap saja bisa bersekutu dalam caranya mereka. Mereka sehati bertekun di dalam doa bersama. Mereka tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi, tetapi mereka tahu apa yang bisa mereka kerjakan adalah bertekun di dalam doa. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi, bagaimana situasi ini ke depan, tetapi pasti kita tahu apa yang bisa kita kerjakan. Kerjakan itu dengan baik dan sungguh-sungguh. Dan mereka bertekun di dalam doa. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mendapatkan kiriman dari teman, ya ada sebuah ilustrasi cerita gitu. Ada orang di dunia barat, orang kaya, sangat kaya, bos besar, dia mengalami sakit di bagian matanya. Jadi kedua matanya ada infeksi gitu. Nah dia pakai seluruh pengetahuan medis dan tidak berhasil. Dia obat macam-macam sebagainya sampai bertahun-tahun itu tidak selesai ini persoalannya. Akhirnya dalam segala keputusasaannya dia pikir, apa salahnya saya coba pergi ke Tibet untuk pengobatan alternatif model dunia timur. Pergilah dia ke Tibet dan ketemu dengan rabi, ada di vihara, di tempat terpencil, dan kemudian dia di situ. Dan guru itu meminta dia tinggal selama 1 minggu di situ untuk didiagnosa apa yang ada. Setelah dia tinggal di situ dalam segala keadaan, didiagnosalah dia, dan guru itu mengatakan kepada dia, saya mengusulkan supaya kamu konsentrasi saja dengan pandangan matamu. Kamu hanya boleh melihat pemandangan hijau dan warna hijau. Berita itu cukup mengagetkan, tapi apa salahnya untuk dicoba. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, rumah yang besar begitu indah itu. Dia ingat harus melihat warna hijau. Dimintalah seluruh rumah dicat warna hijau. Semuanya. Sampai setegel-tegelnya, sampai sekeramik-keramiknya, yang keramik bagus-bagus cat semuanya warna hijau. Nah ketika istrinya itu rambutnya warnanya pirang, ini enggak bisa warna pirang, cat hijau juga.
Ketika anaknya semuanya cat warnanya itu hijau semua. Sampai kontak selemnya itu warna hijau, sampai maskernya itu masker harus hijau. Pokoknya semuanya hijau gitu. Sampai kemudian dia keluar rumah, tembok di luar harus warna hijau. Tetapi dia masih lihat tinggi. Karena jadi temboknya kurang tinggi gitu ya, dia masih lihat itu. Dia minta ditambahi lagi temboknya lebih tinggi lagi dan dicat hijau semua, pokoknya hijau semua. Dan dia mulai nyaman dengan itu. Dia mulai merasa sakit infeksinya di mata mulai berkurang. Kemudian dia minta utusan memanggil guru tadi itu yang di Tibet tadi itu untuk datang ke rumahnya. Dan betul, kalau gurunya itu kan modelnya kayak saya gini, terus pakaiannya coklat gitu kan, yang kain yang diblebet gitu. Ketika dia masuk ke gerbang rumah yang besar itu, dia kaget sekali karena ada karyawan dari pembantu rumah itu, tenaga di rumah itu yang menyiram dia dengan cat warna hijau. Jadi dia basah kuyup dengan cat warna hijau. Jadi semuanya jadi hijau semua gitu. Dan dia mulai, oh iya, dia ingat akan apa yang dulu dinasihatkan dia kepada orang itu, bahwa dia harus melihat warna hijau. Dalam kondisi yang masih basah, dia harus mengeringkan badannya dengan cat itu. Mulailah dia masuk dan ketemu dengan semuanya hijau semua, hijau. Waduh, semuanya hijau. Dan kemudian ketemulah orang itu dengan bahagia, dia senang karena tidak sakit lagi matanya. Tetapi kemudian guru ini mengatakan kepada dia, apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai apa yang kamu mau. Tetapi ingat, kamu tidak akan pernah bisa mengubah semua dunia ini menjadi hijau. Apa kamu bisa mengubah warna langit itu menjadi hijau seperti apa yang kamu mau? Tidak bisa. Kenapa kamu tidak memakai kacamata dengan warna hijau? Orang kaget. Oh iya ya. Kenapa saya harus mengubah tegel menjadi hijau ya? Kenapa saya harus mengubah rambut istri saya jadi hijau gitu? Ini kayak lumut semua gitu. Dan guru itu mengatakan, kita tidak mungkin mengubah dunia seperti apa yang saya mau. Tetapi dengan memakai kacamata dengan cara yang baru melihat itulah, maka di situ kita akan menemukan warna baru itu. Jadi harusnya dia pakai kacamata dan lensanya betul-betul dibuat hijau yang paling hijau. Supaya ketika dia lihat warna apapun, dia akan menolong matanya. Episode akan berjalan. Dunia akan berjalan dan kita tidak mungkin mengubah dunia, tetapi bertekun di dalam doa sebagai nafas hidup, bertekun di dalam doa sebagai energi kita untuk melihat dunia dengan cara yang baru, sebagai kacamata Tuhan untuk kita melihat dunia. Dengan begitu maka baru kita bisa jadi saksinya. Ketika kita sudah bisa terima dunia ini. Jadi kita bukan mengubah dunia dengan maunya kita, cat ini, cat itu, harus begini, harus begitu. Enggak. Tetapi mengubah cara kita melihat dunia dengan cara yang baru. Disitulah kita akan tahu apa yang kita mau kerjakan. Seperti kehendak Allah, supaya kita menjadi saksi bagi dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk apa yang boleh kami hayati. Kami merasa ada sesuatu yang
yang menyinggung pribadi kami. Ketika para murid yang bertanya soal kapan pemulihan, ternyata itu kualitas yang rendah. Kualitas yang jauh lebih tinggi, yang lebih mendasar adalah kesediaan membuka hati menerima kuasa-Mu, supaya kami menjadi saksi bagi dunia, saksi-Mu atas dunia yang kami hidupi. Dan kami tahu, kami tidak bisa mengubah dunia dan warna dunia seperti apa yang kami mau. Tetapi di dalam kesediaan kami menerima kuasa-Mu, ketekunan kami dalam doa akan membuat kami melihat dengan cara yang baru atas dunia ini. Di sana kami akan melihat panggilan kami pribadi untuk menjadi saksi bagi dunia ini demi kemuliaan nama-Mu. Dan mampukanlah kami menghayati nafas hidup kami adalah nafas penerimaan, ketekunan dalam doa, keterbukaan melihat kuasa-Mu, dan menggunakan cara-Mu melihat dunia. Di sanalah kami melihat panggilan kami. Kami mau serahkan ini semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dalam doa Bapa kami yang kami nyanyikan. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Amin. Bersama dengan umat Tuhan sepanjang abad dan masa, marilah kita memenuhi imam percaya kita dengan mengucapkan pengakuan imam rasul bersama-sama. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mewujudkannya melalui persembahan yang akan kita berikan pada Tuhan. Dasar persembahan kita ambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Yang demikian firman-Nya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Dengan sukacita dan penuh syukur, kita memberikan persembahan diiringi dengan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 147 ayat yang pertama. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat kami mohonkan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita ke hadirat Tuhan di dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa atas semua berkah, karunia, rezeki, kesehatan yang telah Kau berikan pada kami semua. Dalam seminggu terakhir ini Bapa, kami juga berucap banyak terima kasih atas semuanya, terutama dalam masa pandemi ini Bapa. Kau selalu memberi kami kesehatan sehingga kami terbebas dari segalanya. Bapa, Kau juga akan mengingatkan kami untuk mempersembahkan apa yang telah Kau berikan pada kami. Terimalah persembahan kami ini Bapa, sucikanlah sehingga dapat mempelebar kerajaan surga-Mu di muka bumi ini Bapa, terutama melalui gereja Berat Kinasih. Bapa, kami juga berdoa bagi siapapun yang mempergunakan persembahan ini, kiranya roh takut adalah pada mereka semua, sehingga apa yang mereka laksanakan setuju dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Doa yang sangat jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan atas nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita dipanggil untuk menjadi pemenang. Hendaklah hidup kita selalu bertekun mencari wajah Tuhan di dalam doa yang senantiasa selalu kita panjatkan di dalam hidup kita, dalam kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat 436, bait pertama dan kedua, lawanlah godaan. Kemenangan
kita menyelesaikan ibadah kita, supaya kita melihat dunia ini seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan Tuhan senantiasa menyertai kita dengan berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.